Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui, tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Ya, ada sesi tanggapan dari masing-masing narasumber. Jadi kurang lebih sebenarnya tadi sudah terjadi bahwasanya dari Pak Nuruddin merespon Guru Gembul dan Pak Guru Gembul merespon Pak Nuruddin. Nah, saya kira kita akan kasih waktu 10 menit untuk saling merespon. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dengan kawan-kawan peserta, 1 termin saja. Oke, jadi ada sesi tanggap dari Pak Nuruddin ke Pak Guru Gembul. Silahkan, 10 menit. Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memerhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar jadi akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun gak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan. Jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi,
dan pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya. Walawazimihi dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito. Dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bitsani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba. Kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya. Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Loh teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting. Tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih. Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Enggak menafikan bahwa para teolog itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan begini dulu kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Nah. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariyah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini, coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Terus saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Maaf, tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu.
yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui enggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Nih, saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita beribuan jilid itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, oh itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Nah sayangnya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Yo Anda gak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allah wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah? Kok bisa disamakan? Ya, okay. Sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru Gembul, silahkan merespon 10 menit. Tolong acungkan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong acungkan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh cuman YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan, nah kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya?
Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Sepakat gak? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Oh, tidak. Gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya, sifatnya. Iya, maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini, karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya makanya sok, ada nggak yang mengatakan berulang-ulang? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya, sifatnya. Iya, maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini, karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu, yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun, maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ata'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ini yang kejadian tadi dibahas guru adalah, sedangkan yang sedang dibahas oleh Nurdin adalah akidah. Akidah itu tidak membahas mengenai zat. Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan, yang dimaksud dengan akidah versi saya itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Iya. Ya, makanya itu versi saya. Oke. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, makanya saya silahkan. Ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumping. Oke, kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke, ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan Kang. Yang tadi itu, jadi maksudnya tadi ini sebenarnya saya mau simpan sampai ke fase Pertanyaan. Iya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak, oke, nanti kita diskusikan ya. Tapi inti apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh, nggak setuju. Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Enggak, saya gak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah.
Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu, saya bilang sejak awal, silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke teteh-teteh, kalau tidak bisa silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling, silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung, karena saya gak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka, bukan mengajak orang untuk ini otoritasnya dari sini, enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Ya memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal, misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa, misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya, kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya, misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kedengaran kok. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama? Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya baca kitab Tahafut Al-Falasifah itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut Al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut Al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya. Satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat,
Tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke. Jadi gini Pak, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Kok saya yang debat jadinya Pak? Enggak, ini meluruskan perspektif. Karena dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke, baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima, gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Dari mana? Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi iya, oke. Makanya saya bilang jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya oke lah. Tapi balik lagi lah. Apa? Ya oke. Terakhir ya. Oke. Sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi klaim saya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Hah? Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya boleh jawab ya? Oh enggak, ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Oke, baik Pak Guru Mul, aman? Clear? Mas, panas sekali semua di sini. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab yang melibatkan kepada peserta. Untuk termin pertama, kelihatannya saya menduga maksimal 2 termin atau mungkin 1 termin saja. Oke, aduh. Tadi yang kanan sudah. Bapak yang tadi yang ada nyimpan pertanyaan, kemudian Mas yang di tengah, Ibu, ada dari Ibu? Oh ya, Ibu yang di belakang. Baik, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Gembul, yang saya hormati Ustadz Nuruddin, pada kesempatan pagi hari ini senang sekali bisa hadir di dialektika yang luar biasa pada pagi hari ini. Untuk
saya setuju kalau bagian dasar secara mendasar di premis awal itu sama sebenarnya, cuma ada perbedaan sudut pandang. Tapi saya ada momen tek gitu. Ketika memang di awal betul bahwa sepakat masalah zat Allah Subhanahu wa taala, saya rasa Ustaz Muhammad Nuruddin juga sama sepakat bahwa kita tidak boleh mendekati zat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Tapi kemudian di pertengahan ketika menjelaskan, makanya kemudian saya jelaskan kenapa saya bilang jumping. Ketika zat Allah Subhanahu wa taala itu dideskripsikan, salah satunya adalah takdir. Saya kaget gitu. Loh, apakah takdir bagian dari zat Allah? Betul kalau misalnya kita bahas masalah zat Allah Subhanahu wa taala, oke lah. Oke, kalau itu bagian dari ketidaksetujuan bahwa perdebatan dalam bidang ilmu agama, misalnya perdebatan yang berlarut-larut begitu, oke lah. Kemudian kita tertinggal, kita sepakat semua di sana, kita tertinggal, dan memang kita harus kejar itu, setuju. Tapi bukan berarti kemudian ilmu-ilmu seperti teologi itu tidak penting. Kenapa? Kalau tadi dicontohkan masalah takdir, ini saya berikan sebuah contoh yang real terjadi. Ya, sebagai dai begitu ya, sering ada yang konsultasi dengan kami. Banyak orang-orang yang sebenarnya punya potensi-potensi bagus, tapi kadang-kadang ketika menghadapi masalah-masalah itu tidak bisa selesai dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berkontribusi kalau dia masih ada masalah dalam dirinya sendiri? Nah, salah satu masalah dalam diri seseorang itu masalah takdir gitu. Bagaimana dia tidak memahami ketika musibah itu datang. Nah, dengan kita bantu menjelaskan dengan sudut pandang teologi, itu bisa membawa kedamaian dalam hatinya. Paling tidak bisa membantu untuk mempersiapkan dia memikirkan hal yang lebih besar begitu. Nah,